Alhamdulillah teman-teman, kita habis sowan ziarah ke makam Mbah Sambu Lasem. Sekarang kita perjalanan menuju Sarang ke Pondok Mis dan Pondok Mus. Insya Allah kita akan dalam program ini kita akan baca di dalam mobil ini perjalanan kitab salah satu ulama Nusantara, Mbah Muhammad Usman Al-Ishaqi. Ini halqah ketiga ya. Masih bersama Sayyidi Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Ini kita lanjut. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du faqala Syekh Al-Arif billah Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu qala wa qad kana sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullahu ta'ala yaqul idza dhahika al-faqir fi wajhi ahadikum fahdharuhu wa la tukhalituhu illa bil adab fa inna ahla at-tariqi rubbama yamzahuna kama yamzahu an-nasu wa hum fi dhalika ma'a Allahi la ma'an nas wa rubbama fa'alu dhalika tasatturan li ahwalihim wa takhriban li dhahirihim yadfa'u bidzalika man yastahiqu at-tarda anhum. Masyaallah. Hadza ajib. Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi di sini berkata, kalau seandainya ada seorang faqir, seorang yang ahli sufi atau ahli ulama gitu, yang apa namanya, yang bercanda sama kita ya, right, tapi jangan terlalu kita terbawa dengan candaannya. Maksudnya takut ntar kita kurang ajar sama beliau. Masya Allah. Tetap luar biasa. beradab. Betul Ustaz. Walau kadang-kadang dibawa candaan sama beliau, tetap kita harus jaga adab dengan mereka. Kadang-kadang ini sering terjadi. Kadang-kadang mereka itu berbuat kayak gitu tasatturan li ahwalihim. Untuk nutupi ya. Untuk nutupi. Masya Allah. Oh, Allah keren ini. Untuk nutupi. Biar kita lebih husnuzan kepada semua Ustaz. Nah, bisa jadi nih orang-orang yang biasa-biasa mereka punya hal ma Allah azim dan memang begitu sering gitu. Wa takhriban li zahirihim wa hakala. Masyaallah. Ya, biar dari segi zahirnya juga kayak biasa-biasa aja gitu, padahal sangat luar biasa. Masyaallah. Nutupin ya. Nutupin. Enggak mau diketahui sama orang-orang. La ilaha illallah. Naam, fa'alam dzalika ya akhi, naam. Yang ajib ini Naam. wa rubbama fa'alu dzalika tasatturan li ahwalihim wa takhriban li dhahirihim yadfa'u bidzalika man yastahiqu at-tarda. Ada nih. Gimana itu? Naam. Kadang ngetes. Iya Latif. Kita bercandain. Iya. Ini kira-kira orang murid ini masih beradab enggak? Oh. Kalau enggak beradab, enggak keluar dari koridor adab, ya enggak layak jadi murid. Ya Latif. Allah. Kadang kayak gitu. Ini makanya kita selalu husnuzan kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita. Kalau dibercandain jangan sampai terbawa kata antum tadi. Keren. Oh, jadi benar ini termasuk dari cara nguji ya? Iya, cara nguji. Kalau banyak ujian kan dengan ikhtibar, mujahadah, ada ujian dengan candaan. Allah. Ya Allah. Allah. Masya Allah. Kalam kabir Ustaz. Naam. Fa'alam dzalika ya akhi wa iyyaka wadh-dhanna fa innahu yurisu ru'yatan nafsi. Ay tamayyuzaha 'alal ghairi wa man lazama ru'yatan nafsi wa min lazimi ru'yatin nafsi al-wuqu'u fil kibri wal 'ujbi wa huma az-dhanbani alladhani ukhrija bihima iblisu min al-hadrah wa turida an babil qurbi wa fil hadisi la yadkhulul jannata man fi qalbihi mislu habbatin min al-kibri. Naam. Wa fil hadisi aidan salasatun muhlikatun syuhhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. La ilaha illallah. Hadza fi'lan. Ya, memang itu benar banget. Beliau bilang fa'alam dzalika ya akhi wa iyyaka wadh-dhann. Hati-hati kalau suudzon karena memang yuris ru'yatan nafs. Menyebabkan kita lebih memandang diri kita sombong maksudnya. Sombong, ujub. Dampak dari suudzon tuh ikhwan. Mengira buruk ke orang lain. Iya. Mengira dirinya lebih baik gitu lah. Allah. Hadza ajib. Nah, konsekuensinya itu adalah min lazimil ru'yatin nafs al-wuqu'u fil kibri wal 'ujb. Konsekuensinya adalah sombong dan ujub melihat dirinya di atas orang lain. Padahal dua ini, Masya Allah. Padahal dua ini betul, apa namanya?
dua dosa ya. Iya. Yang disebabkan dengannya iblis keluar dari hadratillah dan diusir dari babul ghurub. Ya, maksiat nah itu dia. Kalau kata Imam Ghazali kan memang semua kemaksiatan hati itu akan kembali ke ini nih. Ke kesombongan dan hasad. Ya, Allah Ta'ala pertama kali dimaksiatin oleh makhluknya dengan hasad yang bertimbul akhirnya kesombongan. Sombong. Betul. Ya, hasad awalan semua sombong. Betul. Allah. Iya hasad. Kenapa dia nggak aneh? Kan aneh kan lebih baik. Aduh, itu tuh. Maksiat pertama. Allah. Masya Allah. La ilaha illallah. Ingat di hadis nggak bakal masuk surga kalau seandainya orang masih di hatinya ada satu walaupun sebutir atom dari sifat kesombongan. Nasallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Salah muhlikat, 3 perihal yang bisa membuat orang celaka. Syuhun muta', kekelitan, kekikiran yang diturutin. Ini ada tabir ajib dalam hadis. Sebagian ulama yang nyebutin syuh itu, tapi Nabi SAW bilang muta'. Jadi sebenarnya sifat kikir itu atau sifat pelit itu ada di tabiat manusia. Hanya saja dia menurutin atau enggak. Allah. Nah ini Ajib. jadi yang membahaya tuh bukan sifat kikirnya, enggak, menuruti itoahnya betul. Nah itu berarti semestinya dilawan ini sampai berubah benar-benar menjadi karom. Dan itu perlu dilatih memang. Oh sama. Jadi memang ya tabiatnya manusia pasti istilahnya pengen mempunyai harta yang banyak, pengen itu, sehingga untuk mengeluarkan kepada orang lain ini agak susah ya. Kan tapi dengan istilahnya tirakat atau dengan juhud, dengan sungguh-sungguh bisa dilawan. Allahu Akbar. Itu mungkin bisa dengan cara bersedekah sedikit-sedikit. Kemudian pokoknya jangan diturutin terus. Nah, nanti sedikit-sedikit lambat laun nanti ngeluarin besar itu enggak apa-apa, enggak masalah. Oh gitu, jadi dilatih dari dikit ya? Iya, dikit. Kalau pertama kali langsung besar agak susah. Sama. Sedikit-sedikit. Yang sekiranya enggak berarti bagi mereka lah, bagi orang ajib. Nah, dikeluarkan. Nanti lama-lama juga bisa ngeluarin yang gede. Hada ajib. Ya, al-fikir ini dhabt kama hada kalam al-muhaddar, yang hada dzakar fil hikam. Ketika orang merasa dirinya punya tapi masih sedikit, dia bilang entar dia kalau udah banyak baru sedekah. Itu nggak bakal sedekah. Waktu banyak. Barang siapa yang tidak bersedekah dengan yang dia miliki sedikit, tidak akan sedekah ketika dia memiliki yang banyak. Karena selalu merasa bersedikit. Betul. Mereka merasa sedikit ya. Kalau beliau juga bilang di hikam itu, dan barang siapa yang tidak bisa mengambil dari ilmunya yang sedikit, ketika ilmunya banyak, gak akan bisa juga ambil manfaat. Malam yang tafi' bi qalil ilm, malam yang fahuwa min intifa' bi katsirihi ab'ad. Allah. Wa nafsuha al-mal hadhi kadzalik. Masyaallah. Ajib Ustaz. Masyaallah. Wa syufan muta' hawan muttaba'. Sama juga mengikuti hawa nafsu. La ilaha illallah, bahaya nih Ustaz. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, takjub dengan dirinya sendiri. La ilaha illallah. Sebenarnya satu Ustaz, benar. Kalau kita melihat hadis hubbud dunya rasulul khati'ah ila akhiruh, memang semua itu akan bersumber ke satu. Pengertian dunia kan bukan dunia ini, bukan dunia yang kullu masih Allah. Kullu masih Allah. Dari riya ataupun ujub ataupun kibir atau semuanya itu ketika di hati kita ada selain Allah, baru bakal timbul ada membandingkan, riya, pamer. Tapi kalau di hati nggak ada cuma Allah, dipastikan hilang semua itu. Yang sifat-sifat buruk itu ya. Semua hilang pasti. Mau kibir sama siapa? Di hati cuma ada Allah kok. Riya kepada siapa? Enggak, di hati cuma ada Allah. Ya Allah. Iya. Wow. Masya Allah, la ilaha illallah. Memang sumbernya wujud as-siwa fil qalb. La ilaha illallah. Allah. Masyaallah. La ilaha. Naam. قال وكان الشيخ الكبير ابن سيد أحمد ابن الرفاعي رحمه الله تعالى يقول من رأى نفسه على الإخوان فقد فتح على نفسه باب الذلة والهوان. Benar, kebalikannya berarti barang siapa yang menganggap dirinya lebih mulia daripada teman-temannya, justru dia telah membukakan dirinya pintu kerendahan dan kejatuhan. Masyaallah. La ilaha illallah. Sebaliknya juga, kalau dia menganggap dirinya lebih hina dari yang lain, berarti dia
paling mulia dari yang lain. Masya Allah. Bisa gitu. Mafhumnya seperti itu. So. Masya Ini Allah. adalah dia syahidul kamal, hadza ainun naqs. Hmm. Orang yang mengira sudah sempurna, ini justru ini kecacatan. Nah. Orang yang masih menyangka dirinya cacat, itulah Itu yang kesempurnaan. sempurna. Nah, terus seperti itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Allah. Kan ada sempat juga yang ada zakar fi dawata perihal dakwah nih. Jadi ada orang belajar ngaji. Ayo ente ngajar Ki, mulai berdakwah. Nasihatin enggak aneh, masih dikit ilmu aneh. Nah, ini kan kelihatannya ini bagus nih tawadhu. Nah, kalau kita benar-benar koreksi, ini bahaya nih perkataan. Bahaya. Maksudnya apa? Ilmunya masih dikit, masih nggak pantas untuk berdakwah. Oke, jadi kapan? Kata Al-Jufri pas nyerahin ini, ada dua keadaan. Ketika dia berdakwah, ini berarti ada dua kemungkinan. Dia akan berdakwah atau tidak. Iya. Ketika dia merasa dirinya nggak sempurna, maka dia akan lalai dari kewajiban dakwah. Atau ketika dia berdakwah, berarti dia sudah mengira dirinya sudah sempurna. Dua-duanya salah. Ketika dia berdakwah, berarti yang keluar ini bukan seorang dai, ada syaitan gitu. Yang takut nafsu kamil, ya kan? Atau dia senantiasa mengira dirinya sedikit, tapi akhirnya dia nggak berdakwah. Jadi gimana yang sempurna? Berdakwah dalam keadaan masih selalu kurang, merasa kurang. Sahih. Insyaallah wa ainul kamal. Penting juga, banyak sekali fenomena di masyarakat, banyak santri ketika di pondok pesantren, masya Allah bagus sekali mereka bisa ngikutin pelajaran dan seterusnya. Ketika pulang diminta, kadang merasa kayak tawadhu, angkanya tawadhu. Tolong ngajarin ini ya, saya nggak bisa. Padahal ini kalau diturutin juga bahaya juga. Akhirnya ada kader menerus itu di masyarakat itu. Nah, itu gimana? Itu fenomena. Ada jamil. Sawa kalau mau sawa. Sebenarnya gampang, ada kaidah ini, kaidah keren banget. Kaidah absolut ya, tanpa ada pengecualian. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini bagus atau nggak bagus nih? Ini kan bagus, merasa malu, merasa haya gitu, merasa nggak pantas. Oke, ada kaidah. Al khair la yamna' min al khair. Nggak ada kebaikan yang mencegah dari kebaikan. Kalau ada kebaikan yang mencegah dari kebaikan, pasti salah satunya nggak baik. Ayo. Ada akid punya filmnya. Berarti tadi dia mengira bahwa apabila mengajar nanti timbul keburukan gitu ya. Berarti nanti kan dikasih kaidah kayak gini. Al khair mengajarin kebaikan. Pasti yang hasil ada kebaikan. Nah, berarti kayak gitu. Tawadhu'nya ini seandainya baik, pasti nggak akan mencegahnya dari untuk mengajar. Iya. Nah, ketika tawadhu mencegah dari mengajar, berarti ada apa-apa tawadhu'nya. Iya, itu juga. Berarti ada apa-apa tawadhu'nya. Masya Allah. Ada kaidah bila ada cip. Absolut. Masya Allah. Dan mungkin bisa itu juga, Beb. Ya memang kadang fenomena di masyarakat juga kadang di pesantren atau memang tidak bisa ya, tapi karena masyarakatnya ini sangat awam sekali, akhirnya ketika pulang mau tidak mau suruh ngajar. Nah, ini yang masalah apabila orang ini di pondoknya tidak beres dan kurang memperhatikan pelajaran, ketika balik karena melihat orang sangat awam sekali terus merasa paling hebat, akhirnya mencegah dia dari belajar lagi. Wah, itu bahaya juga. Sama. Nah, jadi tetap ngajar kepada mereka sebagaimana yang dia bisa, dia juga sambil kulaan ilmu yang mumtaz, keren banget dari apalagi sekarang istilahnya banyak sekali kajian ya kan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di YouTube, ada di media sosial. Itu kan bisa juga betul. Sahabat kalam mereka. Insyaallah. Bisa istizadah. Terus. Nah. Wa qurbi zidni ilman. Rasulullah SAW disuruh untuk terus tambah ilmu. Dan enggak ada selesainya itu ilmu. Enggak ada. Sahabat. Nah, masyaallah. Wa kana Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dairaini rahimahullah yaqul man ra'a nafsahu ala ahadin hurima madadahu. Kalau yang keren orang yang anggap dirinya lebih mulia dari orang lain, berarti udah nggak bakal dapat madad kebaikan dari orang itu tuh.
Karena gengsi ini. Gengsi. Mau minta tolong, nah saya lebih baik daripada dia. Ya Allah. Kenapa saya minta tolong sama dia? Ya minta tolong misalnya dalam hisya wa ma'nawi. Naam, sawa Hisya wa kalam. ma'nawi. Masya Allah. Ajib, keren. وكان الشيخ محمد الشناواني رحمه الله يقول لا يسلب الفقير ولا يؤخذ العالم إلا عند رؤية أحدهما نفسه على إخوانه أو غفلته عن الله تعالى. Keren. La yuslabul faqir. Faqir ini orang sufi. Tidaklah dia diambil keadaan hal yang mulianya atau seorang alim diambil ilmunya oleh Allah Ta'ala, melainkan ketika dia itu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Wah, sudah hilang dari tasawufnya tuh. Hilang ilmunya. Atau dia ghaflah, lalai dari Allah Ta'ala. Oh, la ilaha illallah. Ajib. Ya Karim. وكان سيدي علي الخواص سيدي علي الخواص يقول علامة من كملت رياضته لنفسه ألا يرى نفسه على أحد من المسلمين فإن من شأن أهل الله تعالى أنهم يرون أنفسهم دون كل أحد فلا يرون لهم مقاما عاليا ثم ينزلون منه لما هو دونه. Keren. Ada fi'lan. Memang ini luar biasa. Orang kalau sudah kamulat riyadhah tuh, sudah sempurna tirakatnya, sudah sempurna mujahadahnya, itu tandanya dia menganggap dirinya paling hina. Dia enggak lagi melihat ada orang yang lebih hina darinya. Enggak menganggap dirinya mulia daripada yang lain. Dan yang kita lihat Ustaz, yang dari orang-orang yang kita lihat masyayikh, daripada ulama aulia, tawadhu'nya luar biasa. Luar biasa banget tawadhu'nya. Jangan kita pandang gerak-geriknya kayak gimana tuh, coba dengar omongannya ketika duduk sama mereka, bakal ngerasa banget luar biasa tawadhu'nya itu. Benar-benar tawadhu'. Kecium gitu. Allah. Ya ذكرني بقصة. Nah. Maka Syekh كأنه الشيخ الكلس أو الشيخ عبد الرزاق الأحلبي من مشايخ الشام. Nah. من تواضعه يعني. Saking tawaduknya beliau, dulu pernah ada di madrasah beliau di Ma'had Al-Fatrah. Itu ada santri Badui, agak misalnya tabiatnya agak keras gitu. Nah, ini ada biasanya kalau di Syria itu ada yang tauzik, uang jajan untuk santri-santri kayak gitu. Semuanya dikasih. Ketika santri yang Badui ini dikasih, dia enggak mau ya. Oke. Di situ ada syekh Allah. Di situ ada syekh di depan itu. Langsung, kenapa enggak mau? Al yadul ulya khairu min yadis sufla. Oke. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus akhirnya dia bilangnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terus akhirnya Syekh ngambil uangnya. Terus ini sekarang saya kasihkan ke kamu. Tangan Syekh di bawah. Dari bawah gitu. Tangannya ada di atas. Oke, keren, ajib. Kalau kayak biasanya kan gini, ya. Kalian dibalik. Ayo minta waktu. Udah masalah. Ajib. Allah fi'lan sama. Dan banyak lagi tawadhu, kisah-kisah para ulama kita yang Masya Allah tentang tawadhu'an beliau sama-sama luar biasa banyak sekali. Makin tinggi derajat mereka itu makin tawadhu mereka Ustaz. Itulah ketinggian derajat mereka itu atas kadar ketawadhuan mereka. Iya. Itu luar biasa, benar banget. La ilaha illallah. Nah, seperti kayak di antara ketawadhuan yang Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu beliau punya prinsip tidak mau dicium kecuali sama anak-anaknya atau cucunya. Tangannya ini. Ada orang ulama besar pun atau santri mau nyium tidak bakal dikasih. Karena beliau punya prinsip, beliau sendiri sorohatan, beliau secara jelas-jelasan bilang, saya ini siapa? Kok tangan saya mau dicium? Saya ini siapa? Kalam. Tidak mau. Hatta misal ada orang ya, ini berhasil nyium tangan Syekh Buti,
tawaduknya beliau bakal balik nyium tangan. Kalam kabir, ajib. Meskipun orang itu orang kecil, dicium Cium balik. lagi. Nggak bakal dilepaskan kecuali sudah dicium sama siapa itu. Nah. Oh, kalam kabir. Itu kayak gitu. Oh, saking tawaduknya merasa orang yang tidak pantas dicium, oke. Masya Allah. Nah, itu kayak gitu lah. Dan ya setiap ulama punya wijhatun nazar sendiri. Nah, Itu wijhatun nazar dari Syekh Said Ramadan Al-Buti. Luar biasa. Adapun ulama-ulama yang membiarkan tangannya dicium dan seterusnya, itu wijhatun nazarnya biar berkah bisa buat orang lain. Juga mengambil berkah dari yang nyium ini. Ayo. Ya betul, Gitu. betul. Kadang-kadang kita minta berkah dari seorang ulama, di hati mereka minta berkah dari orang yang nyium tangannya nih. Allah min awal marrah ini asma hada. Berarti dicium dalam rangka biar dapat berkah dari yang nyium ini. Nah, sahabat. Masya Allah. Kulah masyahid tawadhu, Ustaz, luar biasa. Wow. Allah yang tawadhu, ya Karim. Ini tidak ada habisnya kalau membahas masalah tawadhu. Benar, banyak cerita-cerita. Banyak. Masya Allah. Kala. Naam. هذا وقال سيدي الصالح الكيائي أحمد كشيري bin Siddiq bin Siddiq rahimahullah ta'ala. Ada beliau adalah mertua daripada Kiai Hamid Pasuruan. Oh. Itu beliau punya kitab nazoman yang sangat masyhur namanya Tanwirul Hijah fi Nazmi Safinatin Najah. Oh, ada. Azim. Dinazamkan oleh Kiai Ahmad Kusyairi ini. Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq Pasuruan. Di Pasuruan makburohnya. Makburohnya ada satu kompleks sama Kiai Hamid Pasuruan. Iya, dari situ ya? Oke. Sama Habib Ja'far, Habib bin Husain. Ajib, Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq. Dari yang ke Pasuruan ziarah ke beliau. Nah, itu kalau di kitab-kitab biasanya yang Tanwirul Hijah itu biasanya nulisnya Ahmad, ini di antara tawadhunya beliau mungkin ya. Ahmad Kusyairi bin di kitab itu taklif nazm Ahmad bin Siddiq. Tidak ada Kusyairinya, enggak ada. Nah, sedangkan beliau juga punya adik atau kakak ya, adik namanya juga Kiai Ahmad bin Kusyairi yang akhirnya jadi Rais Am atau ketua kota umum PBNU itu. Nah, banyak yang mengira bahwa Ahmad bin Siddiq yang di kitab Nazm Safinatin Najah tadi, Tanwirul Hijah itu karangan yang ketum PBNU itu atau Rais Am PBNU. Bukan beliau. Beliau ini sebenarnya Ahmad Kusyairinya. Seperti itu. Itu keterangan yang saya. Ajib. Insyaallah. Karena tulisannya itu Nazm Ahmad bin Siddiq. Ahmad bin Siddiq. Punya adik juga Ahmad juga namanya. Banyak yang kira Ahmad itu. Yang ada ini Ahmad. Oh. Jamil. Ahmad Kusyairi bin Siddiq rahimahullah ta'ala. Fi nazmi wasiyatihi. Naam. فإذا ظننت فلا تحقق فتحقق إنه ليس بحق وكل من نم إليك هو يا فتى نم عليك نظم بن صديق من الحديث والقول الأجل صلى الإله وسلم على النبي والعلماء. Ini keren banget ini, Ustaz. Ini luar biasa. Di sini dalam 4 abiyat ini ya. Ini pertama beliau fa idza dhananta fala tuhaqqiq innahu laysa bihaq. Ini adalah muktabas daripada hadis. Nah, hadis apa? Itu dia ketika Nabi SAW bilang perihal suudzon. Akhirnya sampai bilang ya Rasulullah, kadang-kadang kita juga spontanitas. Tadi suudzon itu masa jadi gimana solusinya? Nah, Nabi bilang fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Itu solusinya. Kalau suudzon jangan dilampiaskan. Jangan dicari-cari ini benar apa enggak gitu. Iya betul. Wa idza hasadta fala tabghi. Kalau ente hasad sudah jangan membangkang, jangan melampiaskan hasadmu itu dengan menyakiti orang yang kita hasad. Ingat. Oke. Kalau timbul suudzon jangan diterusin kalau bahasa. Jangan diterusin. Stop. Jangan. Fala tuhaqqiq, jangan engkau iyakan, jangan engkau percayai. Dan jangan engkau buat tingkah laku berdasarkan suudzon itu. Stop di sini aja. Nah, ini adalah obat untuk pertama. Sampai akhirnya bakal hilang dari akarnya itu suudzon itu. Muskilahnya kalau suudzon itu kan, kalau suudzon timbul di hati orang.
diterusin sama dia. Ayo. Diterusin, dan lebih parah lagi, dia buat suatu tindakan berdasarkan suudzon itu. Wah, itu yang bahaya. Kadang dari suudzon, padahal baru zon ya, belum sampai yakin. Kemudian kadang nyimpulin sendiri. Nyimpulin sendiri. Isbari. Itu yang repot kayak gitu. Bisa, Ustaz. Padahal benar juga. Sama. Keren. Nah, itu dia, jadi solusinya. Kita talanta fala tuhaqqik. Innahu laysa bihaq. Enggak boleh ini, enggak benar itu. Nah, ini yang keren nih. Wa kullu man namma ilaik huwa fatan namma alaik. Ini luar biasa, ini keren. Nah, orang yang namimah itu yang adu domba ya, batu api kepadamu, dia akan namimah atasmu. Maksudnya apa? Nah, begini ikhwan. Ketika orang datang ke kita, nyebutin keburukan seseorang, fulan bin fulan, orang ketiga, dipanas-panasin kita untuk benci ke dia. Nah, ente harus blacklist nih orang yang depan ente nih. Setiap orang yang berani menyebutkan keburukan temannya di hadapanmu, niscaya dia akan berani pula menyebutkan keburukanmu di hadapan temannya. Allah. Itu sawa. Jadi enggak bisa bedakan lah. Sebenarnya tetap objeknya ya siapapun pasti kena. Siapapun kena gitu. Pokoknya orang namimah, orang ghibah. Nah, ya sekarang gibahin orang lain di depan kamu. Ya suatu saat nanti pasti gibahin kamu di depan. Itu betul sahih. Betul banget. Wah, keren. Allah, ini kayaknya perlu disebarkan. Ini luar biasa nih, Ustaz. Bagus banget ini. Dan kan waktu jadi kalau orang nyeritain keburukan orang depan kita, sudah cukup. Kan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuhadditsuni, jangan kalian bicarakan keburukan sahabatku. Karena aku suka untuk keluar ke mereka dalam keadaan hatiku selamat. Nabi aja nggak mau untuk disebutkan keburukan sahabatnya di hadapan Nabi. Iya. Biar enak kalau ketemu dengan mereka. Nah, juga artinya ketika kita ada teman yang nyebutin keburukan teman yang lain, udah hati-hati nih berarti nih. Iya. Ini berarti. Bisa ntar dia ribahin kita ya lama-lama. Nama ilaik huwa nafsu nama alaik. Kalam kabir. Nazm ibn Siddiq. Nazm ibn Siddiq min al-hadith. فعلا نقول أجل هذا فعلا. الأول هذا من الحديث. صلى الإله وسلم على النبي والعلماء. اللهم صل عليه. Alhamdulillah, ini terakhir. Masya Allah. فهذا ما يسره الله تعالى من جمعه على هذه الوصية الوجيزة السنية. وأسأل الله العظيم البر الرحيم الجواد الكريم أن ينفعنا بجميع الصالحين ويعيد علينا من بركاتهم ويحشرنا في زمرتهم تحت لواء النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم وأن ينفعنا بهذا الكتاب ورزقنا به قبولا وإقبالا ولا يجعله علينا حجة ووبالا وأن يغفر لنا الأقوال المخالفة للأفعال والأفعال المخالفة للصالحات الأعمال وسائر الحركات والسكنات والإرادات والخطرات والنيات وأن يجمل أحوالنا ويصلح شأننا ويستر عوراتنا ويصرف عنا كل سوء ووصف ذميم ويهب لنا من كل خير ووصف حميد كريم ويذيقنا برد عفوه وحلاوة رحمته وينور قلوبنا بنور معرفته ويعيننا على ذكره وحسن عبادته ويهب لنا من فضله العظيم وأحبابنا والمسلمين مع اللطف والجميل الشامل العاجل والآجل آمين. وصلى الله على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلوات صلوات الله عدد معلومات الله كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة المقربين وسائر الصالحين. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه تحرير هذا المجموع ليلة الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة سنة 93 و300 وألف من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ini tahun 1393. Ya, 1393. Berarti sudah 51 tahun yang lalu. Masya Allah. Ajib. Masya Allah, Bang Yuda. Sebelum 51 yang lalu, kita apa nih? Hada azim. Masya Allah, ini penutupnya keren banget.
doanya azim, azim, azim. Doanya luar biasa di sini Ustaz. Wa khatama bi shalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarikh. Ya. Oh, di sini ntar tagridnya ya kalau jatuhnya nih ya. Ya, ada yang depan ini ada Depan. takrid. Oh, depan tagrid. Depan Ya, tagrid juga. belakang Tagrid. ada Ajib. nazm. Depan tagrid ini tagrid al-Fadil Kiai Haji Hamim bin Syahid. هذا من أقرباء الشيخ فقيه المسموع بن حميد بن الشهيد كأنه عمه يعني Ajib, ajib. عمه Yang tagrid عمه pertama. يعني المهم من أقرباء الشيخ فقيه المسموع بن Yang kedua ini في أحمد شيخو Kiai Ahmad Syekhu. Hada man? Kiai Ahmad Syekhu. Mata Allah bi hayatil anam ila Jakarta kayaknya Jakarta namanya nggak asing ini Kiai Ahmad Syekhu. Naam. Jakarta, bezabat Kiai Ahmad Syekhu dari Jakarta. Yang ketiga kemudian Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi. وعلوي Naam, Ba'alawi. Bakar bin Salim Al-Habsyi. Ini beliau dari Bangil kalau tidak salah. Coba lihat. Mana karena ini? Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Banjarmasin. Saya Basirah. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, Masya Allah. yang ini juga ada tagrid Syekh Muhammad Busri Bisri Syansuri. يعني Syansuri. من أعيان النهضة من Nah, أعيان النهضة ada ma'ruf azim. Di Jombang ya. نعم Di Nayar Jombang. Di Nayar. Tagarid Kajim. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tamat ikhwan. Kitabnya tamat, Alhamdulillah. Ya, luar biasa ini. Di Yang akhir- Ajib, yang Ajib dulu Iya. guru sekumpul mengkaji kitab ini. Wah, Iya. ajib. Guru Kurus ini. sekumpul mengkaji kitab ini. Min Hadul Aqyas fi Husnul Dhanni bin Nas. Ada rekamnya kok. Rekam ya? Di YouTube ada. Masya Allah. Masya Allah Tapi- di santri-santrinya sana banyak ikut ngaji. Ini luar biasa. Jadi emang temanya tema bagus ya kawan. Tema penting untuk zaman sekarang ya, apalagi yang bermedsos nih Pak De. Iya, harus terus husnuzon nih, terus husnuzon. Harus membentengi dirinya dengan husnuzon. Kalau bisa baca nih kitab nih Minhatul Aqyas fi Husnuzon. Ada terjemahnya nggak bahasa Indonesia? Oh, terjemahnya tak tahu. Boleh, Belum. boleh kalau sana ada project ya bisa diterjemahin. Masya Allah. Manfaat banget ini luar biasa. Bagus sekali. Masya Allah. Sebenarnya nudir Fatihah li sahib al-kitab. Alaik al-Fatihah. Kesimpulannya apa? Intinya. Kesimpulannya teman-teman. Iya. Ini dari 3 season yang kita baca nih sangat ditekankan kita husnudzon ya, husnudzon sama orang gitu, husnudzon sama Allah Taala, husnudzon sama manusia, berbaik sangka, ya, baik sangka sama orang. Jangan mudah untuk menuduh, ya. Jangan mudah untuk berprasangka yang tidak baik, bahkan apa namanya, kalau seandainya kita melihat perihal yang mencurigakan, yang membuat kita berprasangka tidak baik, usaha untuk takwilkan ke perihal yang baik. Mungkin kali aja begini, kali aja begitu, maksudnya begini, maksudnya begitu, gitu. Ya intinya satu, jangan ngurusin orang lain. Punya satu, jangan ngurusin orang lain. Orang terserah mau nyukur balik, mau terbang, mau nyungsep, terserah. Bukan urusan kita. Urusinlah dirimu. Fa'alaika bi khawaisati nafsik wa da'anka amrul aman. Dan itu kunci untuk keselamatan akhir zaman. Jangan suka ngurusin urusan orang lain yang tidak ada ikatan hubungan sama kita sama sekali, nggak ada baik atau buruknya kita untuk ngurusin perihal mereka. Ya sudah, jangan diurusin, bikin beban pikiran aja. Iya. mending pelongin gitu. Bahagia itu mungkin apa namanya. Tapi jangan lupa juga kewaspadaan itu harus. Waspada tidak bertentangan dengan suudzon. Waspada harus, tapi di saat yang sama tetap kita berbaik sangka, terutama para aulia Allah, para solehin. Banyak-banyak baik sangka ya kawan, dan juga tawadhu kepada mereka dan kepada kaum mukminin semuanya. Nah, ini mungkin sebagian dari ringkasan yang kita susah kalau diringkas ya. Semuanya Masya Allah ringkas. Soalnya ini sudah ringkasan. Iya, ini sudah ringkasan, mau diringkas lagi. Susah kalau ringkasan diringkas lagi. Tafadhal. كيف رأيكم في انطباعكم بهذه الرسالة؟ Masya Allah. Beliau sekarang. Ini memang kitab ajib, meskipun ringkas dan kecil, akan tapi sangat sulit sekali untuk diamalkan. Dan meskipun sulit, tetap kita harus usaha. Yang iman dari awal sampai akhir. Meskipun sulit ya kalau kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, tapi tetap
kita tetap harus berusaha. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Masya Allah. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, sebagian besarnya tidak boleh ditinggalkan. Tetap usaha sebisa mungkin untuk melaksanakan itu. Sebagaimana ada guru-guru kita, kita tetap berusaha menjadi orang yang baik meskipun agak sulit menjadi orang baik, tapi tetap berusaha ma'at tadarru' ilallah. Ya Allah, kita pengen menjadi orang baik. Ya Allah, mohon dibantu, mohon dikasih hidayah, mohon dikasih taufik agar bisa menjadi orang baik, agar bisa menjadi orang yang ahli ilmu, ahli yang bermanfaat lah. Ya, insyaallah tetap ikhtiar, tetap berdoa, insyaallah Allah yaftah. Ya kali. Allah yaftah. Allah yaftah. Insyaallah. Yang bisa saya sampaikan, insyaallah. Ratib Al-Fatihah. Al-Fatihah, bismillah. Kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab di antara adat salaf kita. Kalau hatam kitab bisa gitu ya, Pak. Fatihah من قرأنا كتابه للشيخ العلامة العارف بالله الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وزوجاته وكل منتمين إليه والمنتسبين إليه من أهل ظاهر الباطن وتلامذته والموالين له في الظاهر الباطن وتعالى يغفر له ويرحمه ويدخله من رحمته ويجعل قبره روضة من الجنة ويقر عينه بتلامذته والمريديه وكل من جواله ويقر عين النبي في الدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرفع له الدرجات ويبرر له الأمنيات ويحقق له المرادات على هديني وكل نية صالح موجود بالزمان وكل نية أنه صالح حقيقي فينا مراد مشايخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا خير. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.